sungguh menyenangkan, hatiku sepenuh. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan hal kecintaannya. Baik saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berterima kasih tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Dan kami boleh berada lagi di hari pertama di bulan yang terakhir, bulan Desember di tahun 2024. Kami akan belajar firman-Mu, diberkatilah kami dengan tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Kesucian Kekal. Ayat tema 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita ikuti akan penjelasannya. Pembicaraannya berakhir. Yesus menoleh kepada Petrus dan meminta padanya untuk menebarkan pukatnya ke dalam danau untuk menangkap ikan. Tetapi Petrus telah putus asa. Sepanjang malam ia tidak mendapat apa-apa. Sepanjang malam yang sepi itu ia telah memikirkan akan nasib Yohanes Pembaptis yang telah menderita di dalam gua tahanannya. Ia telah memikirkan juga akan kemungkinan masa depan Yesus dan juga pengikut-pengikutnya. Pengalaman sedih yang dialami Yesus di Yudea dan niat jahat rabi-rabi dan imam-imam. Hingga pekerjaan hidupnya sendiri telah mengecewakan hatinya. Dan pada saat ia menjaga di sisi jala kosong itu, masa depannya sangatlah gelap oleh kekecewaan hatinya. Guru, katanya, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, malam adalah satu-satunya waktu yang baik untuk mencari ikan dengan jala di dalam air danau yang jernih itu. Setelah bekerja sepanjang malam dengan tidak mendapat suatu apapun, maka tidak ada gunanya untuk membuang jala pada hari siang. Tetapi Yesus telah memberikan perintah dan kasih Tuhan telah menggerakkan hati murid-murid untuk menurut. Simon dan saudaranya bersama-sama menebarkan jala itu. Pada saat mereka berusaha menarik pukat itu ke dalam perahu, oleh karena banyak ikannya, sehingga jala itu pun koyak. Mereka terpaksa memanggil Yakobus dan Yohanes untuk membantu mereka. Nah, apabila tangkapan mereka itu naik ke dalam perahu, karena berat muatannya, mereka takut akan tenggelam. Tetapi kini Petrus tidak lagi menghiraukan akan perahu dan muatannya. Mujizat ini melebihi segala sesuatu yang pernah disaksikannya. Karena hal ini baginya adalah menjadi suatu kenyataan kuasa ilahi. Pada wajah Yesus ia telah lihat seorang yang mengendalikan semesta alam. Hadirnya keilahiannya telah menyatakan bahwa ia tidak suci. Cinta bagi Tuhannya, malu akan kurang percayanya, bersyukur akan kerendahan hati Kristus, terlebih pula perasaan akan kecemarannya di hadapan kesucian yang kekal telah mengalahkan dia. Dikala teman-teman mengeluarkan ikan-ikan dari dalam jala, Petrus jatuh di kaki juru selamat sambil berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa." Hadirat kesucian ilahi yang sama yang telah menyebabkan Nabi Nadiel rebah sebagai seorang yang mati di hadapan malaikat Allah juga. Kesimpulannya adalah, kapankah momen Petrus terjadi kepada saya? Saat kapankah saya merasakan betapa berdosanya saya dibandingkan dengan kemurnian Yesus? Mari kita renungkan hal ini dalam hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Biar kiranya kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan untuk memperoleh kesucian yang kekal yang asalnya daripada Tuhan. Diberkatilah kami semua umat-umat-Mu yang sudah beribadah pada saat ini. Terima kasih kami boleh tiba pada hari yang pertama di bulan Desember ini. Kami akan mendapatkan berkat dan perlindungan yang asalnya daripada Tuhan untuk hari ini dan seterusnya, karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.